Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani dengan NIM S1G1231107. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Dampak Lingkungan Infrastruktur Kelautan. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyusun makalah mengenai analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan, sehingga dapat terselesaikan. Salawat dan salam tak lupa kita junjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang benar. Makalah ini disusun mengingat semakin meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri yang meningkatkan kadar kerusakan lingkungan. Selain itu, makalah ini disusun sebagai bahan referensi khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai AMDAL demi tercapainya stabilitas lingkungan. Ucapan terima kasih kepada orang tua dan dosen serta semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini sehingga dapat terselesaikan. Akhirnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, baik dari segi isi maupun penulisan, jadi besar harapan kami sudilah pembaca memberikan kritik dan saran-saran yang konstruktif sehingga dapat menjadi masukan demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca. Baik, langsung saja. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah seperti aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Dan dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, yaitu tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dan di sini dokumen AMDAL juga terdiri dari yang pertama dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL. Dan yang kedua dokumen analisis dampak lingkungan hidup yang disebut dengan ANDAL. Dan yang ketiga, dokumen rencana lingkungan hidup atau RKL. Dan lanjut bagian A-nya yaitu bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang bagian B membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dan yang bagian C memberi masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari rencana usaha atau sebuah kegiatan. Dan yang bagian C-nya memberi masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan juga. Dan yang bagian D memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir E memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha. Ya, dan berikutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Seperti yang pertama itu di sini ada komisi penilai AMDAL. Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Dan yang kedua yaitu ada pemrakarsa, yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab
atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga ini masyarakat yang berkepentingan, yaitu masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dan berikutnya, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL. Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Dan yang kedua, apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka menyusun yang pertama UKL atau UPL sesuai wajib dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 dan yang kedua tahun 2002. Dan yang ketiga, menyusun AMDAL menggunakan pedoman penyusun AMDAL sesuai dengan Permen, yang pertama itu Permen LH nomor 8 garing 2006. Dan yang terakhir yaitu kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH nomor 05 garing 2008. Ya, mungkin ada pun tujuan penelitian yang saya bawakan, yaitu yang pertama berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat menyimpulkan tujuan, yaitu yang pertama pengertian AMDAL, dan yang kedua pengertian AMDAL, dan yang ketiga jelaskan perbedaan AMDAL dan ANDAL. Yang keempat, jelaskan apa itu infrastruktur secara umum, dan yang kelima, jelaskan apa itu infrastruktur kelautan secara khusus. Dan yang terakhir, mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan ANDAL. Dan langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini, timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi, serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencanaan pembangunan. Karena itu, banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy atau disebut NEPA. Pada tahun 1969, NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102, C mengatakan semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan tentang usulan tersebut. Dan di sini ada pengertian AMDAL. AMDAL merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti handal, terpercaya, atau dapat diandalkan. Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis dan teknologi. Ketika seseorang dikatakan andal, itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik, dapat diandalkan, dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Andal sebuah kata yang sering kita dengar, namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami maknanya. Dalam berbagai konteks,
Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat diandalkan, handal atau dapat dipercaya. Namun, apakah kita benar-benar memahami pengertian andal secara menyeluruh? Apa arti sebenarnya dari kata ini? Dan mengapa keandalan menjadi begitu penting dalam setiap aspek kehidupan? Keandalan merupakan sifat atau kualitas yang sangat dihargai dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam hubungan personal, pekerjaan, bisnis, maupun dalam teknologi dan industri. Dalam konteks hubungan personal, seseorang yang dianggap andal adalah seseorang yang dapat diandalkan, memiliki integritas, dan dapat dipercaya. Sebagaimana teman yang dapat diandalkan adalah seseorang yang selalu ada di saat membutuhkan bantuan, kesah kita, atau memberikan nasihat yang bijaksana. Dan selanjutnya yaitu kepanjangan dari andal adalah analisis dampak lingkungan hidup. Pengertiannya adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu perencanaan usaha dan atau kegiatan. Andal adalah bagian dari AMDAL bersama dengan dua telaah lain, seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL dan Perencanaan Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Ketiganya menjadi telaah yang mendalam dan penting dalam AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan dari sebuah rencana kegiatan dan atau pembangunan. Hasil telaah cermat ini nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan sebelum memulainya kegiatan. Dan berikutnya itu ada perbedaan AMDAL dan ANDAL. Seperti penjelasan di atas, AMDAL dan ANDAL memiliki perbedaan, tidak hanya soal nama dan singkatan saja. Ada beberapa perbedaan AMDAL dan ANDAL dari berbagai aspek. Yang pertama itu ruang lingkup dan fokus. Salah satu perbedaan yang terlihat di antara keduanya adalah ruang lingkup dan fokusnya. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas dan ruang lingkupnya menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam, SDA, atau tapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan ANDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologis saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL, pasti ada ANDAL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Dan yang kedua itu proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapan merujuk pada penilaian dampak lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dalam lingkungan. Dan berikutnya yaitu yang ketiga ada lingkup hukum. Perbedaan selanjutnya adalah lingkup hukumnya. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menerapkannya. Meski memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seperti yang diketahui, di Indonesia masih banyak kasus yang menyangkut AMDAL dan ANDAL ini. Beberapa di antaranya ada yang berkonflik dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tapi ada juga pembangunan berkelanjutan yang sukses menggunakan AMDAL dan ANDAL yang tepat. Dan berikutnya yaitu pengertian infrastruktur secara umum. Apa pengertian infrastruktur secara umum? Jadi,
Kita tinjau dari pengertian infrastruktur secara umum. Pengertiannya adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial. Misalnya saja bangunan, seperti pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang 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 diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non-fisik, yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya seperti jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis, seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan modal transportasi, distribusi barang, dan juga jasa sebagainya. Dan di sini juga ada pengertian infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan adalah kumpulan fasilitas, sistem, dan struktur yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi berbagai aktivitas terkait laut dan perairan. Infrastruktur ini memainkan peran penting dalam sektor-sektor seperti transportasi laut, perikanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari infrastruktur kelautan, yaitu seperti pelabuhan dan dermaga. Pelabuhan, fasilitas untuk bongkar muatan barang dan penumpang dari kapal. Pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kran, gudang, dan sistem logistik untuk mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi. Sedangkan dermaga, struktur yang memungkinkan kapal untuk berlabuh dan memudahkan proses bongkar muat di pelabuhan. Dan selanjutnya yaitu fasilitas navigasi dan keamanan. Ada di sini mercusuar, menara dengan lampu yang membantu kapal navigasi di dalam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Radar dan sistem navigasi, teknologi yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal dan kondisi cuaca, serta untuk memastikan keselamatan navigasi. Kapal dan fasilitas kapal. Kapal, berbagai jenis kapal seperti kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal perikanan yang digunakan untuk transportasi dan kegiatan maritim lainnya. Dok perbaikan, fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal. Dan selanjutnya di sini ada juga energi dan infrastruktur energi laut. Pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga laut, yaitu instalasi yang memanfaatkan energi dari gelombang arus laut atau perbedaan suhu untuk menghasilkan energi listrik. Dan ada juga infrastruktur energi, yaitu jaringan pipa dan kabel bawah laut untuk transmisi energi. Di sini juga ada fasilitas pengolahan sumber daya laut, yaitu seperti stasiun penelitian, yaitu mencakup laboratorium dan pusat penelitian untuk mempelajari ekosistem laut, perikanan, dan dampak lingkungan. Sedangkan ada fasilitas pengolahan hasil laut, yaitu seperti pabrik dan fasilitas untuk membangun tangkap laut menjadi produk siap konsumsi atau industri. Dan di sini juga ada pembangunan pesisir dan pelindungan, seperti tanggul dan pelindung pantai, yaitu mencakup struktur untuk melindungi pantai dari erosi dan dampak badai, serta untuk menjaga stabilitas wilayah pesisir.
dan ada juga reklamasi tanah, yaitu mencakup proyek untuk mengubah area laut menjadi daratan baru. Dan yang terakhir, fasilitas keamanan maritim, yaitu stasiun pengawasan yang mencakup tempat untuk memantau aktivitas di lautan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan maritim. Dan selanjutnya yaitu ada pentingnya AMDAL dan ANDAL dalam infrastruktur kelautan. Infrastruktur kelautan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Karena beberapa alasan penting terkait dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut. Berikut adalah penjelasan mengapa AMDAL dan ANDAL sangat diperlukan. Yang pertama itu penilaian dampak lingkungan. AMDAL identifikasi dampak lingkungan, yaitu AMDAL digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak dari pembangunan infrastruktur kelautan terhadap lingkungan. Ini mencakup efek terhadap ekosistem laut, kualitas air, dan biodiversitas. Dan selanjutnya perencanaan mitigasi, yaitu di dalamnya ada proses AMDAL membantu merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi selama dan setelah pembangunan proyek. Misalnya dalam pembangunan pelabuhan, AMDAL akan mengevaluasi dampak terhadap habitat laut dan merancang strategi untuk melindungi spesies yang terancam. Dan selanjutnya ada kepatuhan regulasi. AMDAL adalah alat untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memenuhi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yaitu ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko lingkungan, yaitu proyek lautan seringkali melibatkan perubahan signifikan pada lingkungan laut dan pesisir. AMDAL membantu mengidentifikasi risiko potensial seperti pencemaran, kerusakan habitat, atau gangguan ekosistem, dan merancang langkah-langkah untuk mengelolanya. Menghindari konflik sosial, seperti evaluasi dampak sosial dalam AMDAL membantu memahami bagaimana proyek akan mempengaruhi komunitas lokal, termasuk potensi manfaat dan kerugian ekonomi serta sosial, dan membantu menghindari atau menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ada keberlanjutan proyek, yaitu meningkatkan keberlanjutan. Seperti dengan memahami dan memitigasi dampak lingkungan dan sosial. AMDAL dan ANDAL membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dukungan publik dan regulasi, yaitu di dalamnya mencakup proses AMDAL dan transparan dan komprehensif, dapat meningkatkan dukungan publik terhadap proyek dan memudahkan proses perizinan dengan memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan. Ya, dan selanjutnya di sini ada kepatuhan hukum dan regulasi. Persyaratan hukum, yaitu di dalamnya mencakup banyak negara mewajibkan AMDAL untuk proyek-proyek besar, termasuk infrastruktur kelautan, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa proyek mengikuti pedoman dan persyaratan hukum yang ditetapkan. Dokumentasi dan akuntabilitas, yaitu di dalamnya AMDAL menyediakan dokumentasi yang jelas tentang dampak proyek dan langkah-langkah mitigasi yang direncanakan. Yang penting untuk akuntabilitas dan transparansi. Secara keseluruhan, AMDAL dan ANDAL adalah alat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur kelautan, karena mereka membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat,
memastikan keberlanjutan dan mematuhi regulasi dan keberlanjutan for from bottom of from. Baik, mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi yang telah saya bacakan tadi. Dan di sini kesimpulannya itu dalam makalah ini telah dilakukan analisis mendalam mengenai infrastruktur kelautan, mencakup berbagai komponen seperti pelabuhan, dermaga, fasilitas navigasi, sistem energi laut, dan perlindungan pesisir. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa poin utama dapat disimpulkan. Yang pertama, pentingnya infrastruktur kelautan, yaitu infrastruktur kelautan memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fasilitas seperti pelabuhan dan dermaga memungkinkan perdagangan internasional dan domestik, sementara sistem navigasi dan keamanan menjaga keselamatan pelayaran. Infrastruktur energi laut menawarkan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, dan proyek perlindungan pesisir melindungi daerah rawan dari dampak perubahan iklim. Dan selanjutnya yaitu di sini juga ada dampak lingkungan dan sosial. Pembangunan infrastruktur kelautan dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir, termasuk pencemaran, kerusakan habitat, dan perubahan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan analisis dampak lingkungan yang komprehensif, seperti AMDAL, untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial. Analisis dampak sosial juga perlu dilakukan untuk memahami dan mengatasi pengaruh terhadap komunitas lokal. Adapun yang pertama itu kebutuhan untuk perencanaan dan mitigasi, yaitu di sini di dalamnya perencanaan dan yang matang dan langkah-langkah mitigasi yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari proyek infrastruktur kelautan. Ini meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, pengolahan sumber daya yang berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dan selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan dilakukan secara bertanggung jawab. Proses AMDAL dan evaluasi dampak lainnya harus diintegritaskan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Dan adapun yang ketiga itu peluang dan tantangan. Infrastruktur kelautan menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi. Namun juga menghadapi tantangan besar terkait dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, strategi yang seimbang dan terintegrasi diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat sambil memitigasi risiko. Dan adapun saran dari materi yang saya bawakan yaitu di sini berdasarkan analisis infrastruktur kelautan yang telah dibahas dalam makalah ini, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas, berkelanjutan, dan dampak positif dari proyek infrastruktur kelautan, yaitu penguatan proses AMDAL, integrasi data dan teknologi, meningkatkan kualitas analisis dampak lingkungan dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti pemantauan satelit dan model simulasi untuk memprediksi dampak lebih akurat. Hal ini akan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah lingkungan dan perencanaan mitigasi yang lebih efektif. Keterlibatan publik yang lebih luas, memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL untuk memastikan bahwa semua aspek dampak sosial dan ekonomi diperhitungkan. Ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, survei komunitas, dan platform dialog yang transparan. Dan perencanaan dan pengolahan berkelanjutan. Pendekatan ekosistem terpadu.
yaitu mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan infrastruktur kelautan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan kebutuhan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ini melibatkan koordinasi antara berbagai sektor seperti perikanan, energi, dan transportasi. Inisiatif energi terbarukan mendorong penggunaan dan pengembangan teknologi energi terbarukan berbasis laut, seperti energi gelombang dan arus laut, untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan meminimalkan dampak lingkungan, peningkatan infrastruktur pesisir, yaitu proyek perlindungan pantai yang di dalamnya memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan tanggul serta sistem perlindungan pantai yang ramah lingkungan, seperti restorasi terumbu karang dan hutan bakau untuk melindungi garis pantai dari erosi dan dampak perubahan iklim, reklamasi yang berkelanjutan. Jika reklamasi tanah diperlukan, pastikan bahwa proyek tersebut dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yang ketat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan komunitas pesisir. Adapun kebijakan dan regulasinya yaitu meningkatkan kebijakan lingkungan, yaitu di dalamnya menyusun dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat mengenai perlindungan lingkungan untuk proyek-proyek infrastruktur kelautan. Ini termasuk penegakan hukum dan yang konsisten dan penyediaan insentif bagi proyek-proyek yang mematuhi standar lingkungan tinggi. Kebijakan pengolahan sumber daya. Pengembangan kebijakan pengolahan sumber daya laut yang adaptif untuk menghadapi perubahan iklim dan perubahan ekosistem, serta memastikan bahwa pengolahan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya itu ada kolaborasi dan kemitraan. Kemitraan multi yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, dan organisasi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan dapat mengintegrasikan sebagai perspektif dan keahlian. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi tantangan kompleks dan memastikan bahwa solusi yang diterapkan efektif dan holistik. Program pendidikan dan pelatihan. Mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan bagi para profesional dan memangku kepentingan terkait infrastruktur kelautan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan praktik terbaik dalam pengolahan dan perencanaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan mengenai tugas saya ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.